Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tentunya tidak dapat kita menghitungnya. Maka bersyukur kepada Allah dengan menjadikan diri sebagai orang yang taat, bertakwa kepadanya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan semoga Allah memudahkan jalan kita untuk mengikuti jalan orang-orang yang bertakwa, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang bertakwa. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat, berkah dan rahmat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata kuncinya adalah takwa. Takwa yang hendak kita bangun, yang hendak kita raih dalam diri kita. Kita munculkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat bagaimana orang-orang terdahulu, bagaimana para sahabat, bagaimana para nabi dan rasul, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita jadikan diri kita sebagai orang yang mengusahakan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Dan menghapuskan, Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kalau kita mau bertanya pada diri kita, sudahkah maksimal ketaatan kita kepada Allah? Sudah maksimalkah ikhtiar kita, usaha kita untuk meraih keridhaan Allah dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya? Sudahkah maksimal? Yang perlu kita ketahui, semoga saja ya, setelah kami paparkan keutamaan besar dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah, mampu memotivasi Anda semua dan diri kami pribadi khususnya untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dijanjikan kepada hamba tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqanan, memperoleh furqan. Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan, memberikan kepadamu kepahaman untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga tidak jarang ketika kita melihat orang yang taat kepada Allah, ketika diajak untuk melakukan sesuatu, dia selalu menanyakan, kira-kira adakah manfaat yang bisa diambil? Adakah keuntungan akhirat, kebaikan di sisi Allah yang bisa diambil ketika melaksanakan satu kegiatan? Dia sangat menimbang. Maka janganlah Anda marah kepada orang yang demikian, karena dia sedang mempersiapkan perhitungan hisab di hadapan Allah kelak dengan lebih mentata kehidupannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah,
Semoga saja kita termasuk yang diberikan furqan, termasuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, penghapusan segala kesalahan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan. Coba jamaah yang sedang menyaksikan video ini, coba tanyakan kepada diri Anda, kira-kira Anda memiliki salah atau tidak? Kira-kira Anda memiliki dosa atau tidak? Jika Anda memiliki kesalahan dan dosa, sedangkan Anda tahu besok akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melakukan kebaikan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Mereka yang melakukan keburukan maka akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang ia lakukan. Maka pertanyaannya adalah, maukah dosa-dosamu diampuni? Jika mau, maka jalannya adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah pengampunan dosa-dosa. Ya. Setelah kesalahannya diampuni pula dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Ya. Kalau bicara dosa, kalau membicarakan kesalahan, harusnya kita merenung, harusnya kita berintrospeksi diri. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang mau memperbaiki diri? Sudahkah kita termasuk orang-orang yang begitu menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan sudahkah kita ikuti dengan berhijrah dari segala keburukan, maksiat yang kita lakukan menuju kepada kebaikan? Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wallahu dzul fadlil azim. Dan yang keempat adalah pahala besar berupa jannah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini, kesempatan yang Allah berikan, kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, kesempatan untuk bertilawah, kesempatan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, kesempatan untuk bersedekah, kesempatan untuk mencari ridha orang tuanya, birrul walidain, kesempatan untuk bertaubat terhadap dosa-dosa kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ini membuktikan, lihat ketika Bilal bin Rabah taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kecintaannya, yang ketika dirajam, disiksa, apakah dia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia lakukan itu semua karena taatnya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita pertanyakan saat ini adalah tentang kita, tentang diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang sudah berusaha untuk takwa kepada Allah, sedangkan di depan kita tidak ada gangguan sebagaimana ujiannya Bilal bin Rabah, ataupun orang-orang yang diuji dengan hilangnya nyawa? Kita tidak diuji dengan seperti itu. Namun justru terkadang kita masih meremehkan. Ketika diserukan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, sekarang kita rindu suara itu. Sebab ketika mendengarnya kita belum bisa datang ke masjid, kita belum bisa berjamaah. Mungkin dulu ketika terbuka pintu-pintu masjid, kita mengabaikannya. Hingga saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan seperti ini. Maka sekali lagi, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah agar engkau mendapatkan ampunan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala besar berupa jannah. Dan semoga Allah
memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.